dari Karadio serta seluruh warga di Kelurahan Tegal Gede. Ibu-ibu, kebetulan kemarin saya dihubungi Karadio, katanya ada kegiatan. Tentu kegiatan ini saya merasa bangga, Bu. Gitu. Ibu-ibu bahasa Jawa apa Madura, Bu? Kalau saya lama di Madura, Bu, gitu. Jadi cuma tinggal di kota sehingga jarang ngomong bahasa Madura gitu. Jadi mulai agak ke kota gitu. Nah, rumah saya di Sukowono, Bu. Jadi ujung utara Jember. Tapi saya tinggal di kota itu sudah lama. Jadi saya sejak 2011 saya sudah hijrah ke kota, Bu. Karena ingin, kata bapak itu, lek kon mau berubah, ya kudu sekolah le. Akhirnya saya beralihkan dari kampung, sekolah, dan alhamdulillah, Bu, dari awal kuliah saya sudah dapat beasiswa. Bahkan sampai S2, alhamdulillah sampai sekarang sudah mau selesai, S2 dapat, walaupun enggak, ya beasiswanya ringan lah, Bu, dari Pemkab gitu. Ya alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, apa yang dilakukan Karadio ini sangat menarik. Kemarin saya sampaikan, kalau kegiatan semacam ini, Mas, saya kira ini manfaatnya besar. Kira-kira kan begitu, Pak Lurah. Kemudian yang kedua, karena ini kaitannya dengan UMKM, mungkin nanti dari Karadio itu yang lebih menarik ketika Ramadan menyajikan resep-resep menu yang menyehatkan, membugarkan. Saya kira itu perlu, Mas. Jadi ibu-ibu sambil masak bisa nonton Karadio nanti. Lah, itu di kalau ingin cari entah di YouTube di mana, biar nanti dari teman-teman Karadio ngasih ada kode siarannya biasanya. Nah, saya kira itu bermanfaat. Nah, kemarin saya dihubungi untuk sedikit, saya tidak ingin bicara tentang wah usaha itu harus begini harus begitu, tidak, Bu, gitu. Saya ingin berangkat dari kenyataan dan realitas. Saya dari keluarga orang yang biasa aja di kampung, tetapi ketika saya banyak berinteraksi dengan beberapa orang yang hebat, saya merasa itu jadi motivasi, Bu. Makanya sejak kuliah, saya sudah sering banyak memimpin organisasi. Baik di intra, ekstra, kegiatan apapun saya ikuti selama itu bermanfaat. Dan ternyata, Pak Lurah, saya menerima manfaatnya ketika saya KKN, Bu. Jadi saya cerita bentar aja, Bu. Jadi waktu KKN, saya kebetulan koordinator kabupaten. Dari semua kelompok yang waktu itu melaksanakan KKN di semua desa. Karena saya punya tanggung jawab besar sebagai koordinator, bahkan saya jadi koordinator di desa atau kelurahan mungkin untuk kelompok. Lalu apa yang saya pikirkan? Saya melihat, Bu, di sini ada yang non Muslim. Ada. Mohon maaf kalau ada yang non Muslim. Jadi saya datangi satu desa, saya melihat bahwa masjid itu kan agak sepi, Bu. Saya mikir, masjid itu bukan hanya tempatnya orang ibadah. Lalu saya diskusikan dengan teman-teman bahwa masjid itu juga pusatnya pemberdayaan ekonomi umat. Dari situlah, Bu, saya bikin namanya pos pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Jadi saya koordinasi dengan ketua takmir dan semuanya. Pak, ayo dari basic ekonominya UMKM-nya apa potensi yang bisa kita galakkan. Dari faktor-faktor itulah, Bu. Artinya semuanya masjid itu tidak hanya urusan ibadah. Kadang ada kegiatan jemaah, ibu-ibu muslimatan misalnya, tapi dibentuk arisan. Sehingga itu kan juga mendorong ekonomi. Jadi ya ada uang seikhlasnya dikumpulkan atau mungkin ditentukan sekian-sekian, kemudian dilutri lah gitu loh, Bu. Ini kena siapa, lalu ini kan bisa jadi modal usaha. Apa yang saya ciptakan? Saya berpikir bahwa saya harus melakukan perubahan. Ini PR saya selama 40 hari. Saya kayak orang mau ke Mekah gitu loh, haji gitu loh, 40 hari. Saya pulang harus membawa jejak yang baik. Akhirnya di situ saya merumuskan bagaimana kalau kampung ini menjadi kampung lebah edukasi madu. Sampai sekarang ada di Bondowoso tapi bagian barat. Kampung edukasi lebah madu itu saya konsep bahwa orang datang ke sini
ke kampung ini bukan hanya dikenal di sini tempatnya madu, tidak, tapi ada semacam rumah edukasinya bahwa madu ini manfaatnya besar, cara maninnya, manfaat madunya, dibuat apa dan lain-lain. Sampai saya ajak tika-tika di desa itu berkunjung ke sana, tetapi ada mengedukasi waktu itu ya teman saya yang kakaknya. Tapi karena SDM-nya rendah Pak, jadi mimpi saya itu enggak terwujud terlalu jauh. Tapi alhamdulillah hanya bisa buat gapuranya aja. Gapura kampung Kembang Batu. Nyampe sana ya tetap kembali ke semula. Ya mungkin karena SDM. Dan saya tidak mungkin tinggal di sana mungkin. Saya sudah tinggal di desa, lalu saya ingin menjadi orang kota, masa iya saya kembali ke desa lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Saya ingin bicara UMKM. Bu, panjenengan punya usaha semua. Ada yang belum? Ya kalau belum, kalau gini Bu, kalau usaha itu menjadi jalan rezekinya jenengan yang utama, maka jenengan harus istiqomah. Ya, ada yang sumber kehidupannya, yang menghidupi semuanya, jenengan mungkin berasal dari jualan, atau jenengan punya usaha yang tiap hari mungkin dimasak di rumah lalu dijual, dan siapapun bisa menjadi pelaku UMKM. Jenengan tanpa sadar misalnya jualan ketika hanya lebaran, ya sama itu pelaku juga gitu. Cuma kan tidak istiqomah, musiman gitu. Ada yang istiqomah. Istiqomah itu jenengan jualan hari ini ya gorengan, ya mungkin itu yang menjadi sumber rezekinya. Nah, bagi saya apapun usaha semuanya itu baik. Ya, yang penting diniatin. Kalau sudah diniatin sama berkah. Nah, terus kehadiran saya di sini apa Bu? Kan jenengan bertanya-tanya, ya. Usahanya sampean apa Mas gitu? Saya punya CV Pak Lurah. Jadi saya punya CV Bu, ada. Terus pertanian ada. Ya sapi, alhamdulillah saya sudah punya 6. Walaupun cara bayarnya tidak cash. Ada orang jual akadnya, Mas bayar 3 bulanan, nyicil. Ya kan tidak masalah Bu, yang penting akadnya jelas. Itu saya lakukan. Nah kenapa? Ya namanya berusaha kan Bu. Tetapi saya tidak konsen untuk UMKM yang fokus tidak konsen memang. Ya, tetapi saya juga berpikir bagaimana saya juga punya usaha, misalnya punya kafe atau warung. Cuma karena saya hobi membantu orang, melayani orang, lah posisi itulah saya tidak bisa meninggalkan sampai detik ini Bu. Lah, ketika hari ini Karadio ada acara, itu satu kebahagiaan untuk saya. Bukan berarti saya mendapatkan sesuatu tidak di situ. Saya ingin masih muda bermanfaat. Itu aja, niat saya begitu.